Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah membaca buku judulnya At-Tadawi bil Ayat Al-Qur'aniyah, berobat dengan ayat-ayat Quran yang dibaca pada waktu itu. Berobat dimaksud berobat menangkal eh, apa namanya, serangan makhluk halus gitu, gampangnya santet. Dalam buku dijelaskan santet itu bantuan jin dan kerjanya di waktu palak. Kerjanya di waktu palak operasinya. Maka kemudian anjuran dalam buku itu sesuai dengan yang dihadiskan oleh Nabi. Mau tidur baca Al-Fatihah, di sana ada Rabbul Alamin, yang punya alam semesta, alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam binatang, alam tumbuhan, itu yang punya Allah. Itulah Rabbul Alamin. Terus karena kerjanya itu guna-guna pada waktu palak, maka yang punya palak ya Rabbul Falak, ya Allah. Si pelaku dan objek yang dilakukan terhadap guna-guna itu manusia. Robnya manusia, yang punya manusia ya Allah. Gitu. Sehingga ketika itu dibaca, maka rumah kita udah terprotek, dari bencana gangguan atau ada yang merencanakan gangguan itu. Itu kurang lebih. Nah, sekarang alhamdulillah kita sampai pada surat Al-Falaq. Falaq tadi waktu menjelang subuh ya, menjelang subuh itu Falaq. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Falaq Makkiyah. Kategorinya surat-surat Makkiyah, wiyah khamsu ayat, ada 5 ayat. Makkiyatuha au madaniyatuha. Ada yang bilang Makkiyah, ada yang bilang Madaniyah. Sejauh mana keterkategorikannya kepada Makkiyah dan sejauh mana keterkategorikannya sebagai Madaniyah. Itu bahasa Arabnya singkat. Makkiyatuha au Madaniyatuha. Ya, hazihi surah ini wa suratun nas makkiyah fi qaulil Hasan wa Atha wa Ikrimah wa Jabir. Surat An-Nas Makkiyah. Demikian juga surat Al-Falaq. Hazihi surah, surat ini, wa suratun Nas dan surat An-Nas sama-sama Makkiyah. Turunkan setelah hijrah. Sebelum hijrah. Menurut pendapat Imam Hasan, Imam Atha, Imam Ikrimah, Imam Jabir ya. Wa ra'yul aktsari, itu pendapat mayoritas. Wa madaniyah fi riwayat an Ibnu Abbas wa Qatadah wa jamaah. Sementara yang mengatakan atau berpendapat bahwa surat ini madaniyah adalah Ibnu Abbas, Imam Qatadah, juga yang lain. Qila wa huwa sahih. Yang madaniyah ini yang benar. Maka bagi kita Makkiyah Madaniyah karena sudut pandang. Pendek-pendek sudut pandangnya Makkiyah. Tapi terkait dengan asbab nuzul peristiwa ini Madaniyah. Yang kayak begini biasa itu apa namanya?
bagian dari kekayaan. Apalagi Al-Fatihah. Fatihah turun 2 kali. Di Madinah sekali, di Mekah sekali. Kayak begitu modelnya. Nggak ada masalah. Bahkan ada yang lebih ekstrim, Muhammad Abdu, terkait Al-Fatihah. Yang pertama turun bukan Iqra, tapi Al-Fatihah. Dilihat dari sudut pandang isi. Kata Ibnu Abbas, Al-Quran isinya kalau diperas adanya di Al-Fatihah. Maka Fatihah dirinci pada surat-surat berikutnya mulai Al-Baqarah sampai An-Nas. Itu rincian Al-Fatihah. Tuh. Akhirnya Muhammad Abdu, muridnya itu Rasyid Ridho. Dalam tafsirnya Rasyid Ridho berkata, nah di sini saya kurang setuju sama guru. Gitu. Kurang setuju. Muhammad Abdu dipanggilnya guru, tapi bahasa Arab disebutnya Al-Imam. Saya tidak sepakat. Ya nggak apa-apa. Baru penamaannya. Sumiat hazihi surah suratul falak. Surat ini dinamai surat al-falak. Liftitahiha biqaulihi ta'ala. Karena diawali dengan firman-Nya yang berbunyi Qul a'udzu birabbil falak. Katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan falak yang menciptakan, yang memiliki, yang menjaga. Turab. Wal falak asyak. Falak itu makna harfiahnya membelah. Allah disebut falikul habbi wan nawa. Habbi benih, biji. Tanam padi terbelah. Siapa yang belah? Allah. Tanam semangka, bijinya terbelah. Lalu tumbuh. Siapa itu yang maka disebut falak. Syak, membelah. Nawa, bibit. Sama kelapa, tumbuh tunasnya. Menembus batok yang keras. Siapa itu? Allah. Bukan petani. Wa faslu syai' an ba'dihi. Memisahkan sesuatu sebagian dengan sebagiannya. Ya, kelapa kita belah, itu falak syak. Kan kita memisahkan bagian kanan, bagian kiri. Wa huwa yashmalu man falaqa min habb wa nawa. Dan ini mencakup, makna ini mencakup biji, benih, nabat, tumbuhan, anil ardi. Jadi buang kacang hijau terus terbelah, tumbuh, menembus tanah. Itu namanya falak. Tuhan dalam konteks itu disebut Rabbul Falak. Falak harfiah ya, bukan falak yang ini. Iya. Wa'uyun ma anil jibal. Mata air. Tembus keluar. Nah itu contoh kecil, apalagi itu lapindo. Siapa itu yang mengeluarkan lumpur, membelah lubang, lalu mendidih. Jangan pernah berkata fenomena alam. Fenomena alam itu menisbahkan satu peristiwa atas kekuatan alam. Musyrik, ya, mencederai akidah, disadari atau tidak. Sebab meyakini adanya kekuatan selain kekuatan Allah, yaitu alam. Itulah dia kaum naturalis. Di Al-Quran pendapat mereka direkam. Ada surat, malah surat Ad-Dahr. Itu alam, masa. Ditemukan ayatnya, pendapat mereka direkam itu. Wa ma yuhlikuna illa dahr.
Tak ada yang bisa menghancurkan kita, mematikan kita, kecuali masa, waktu, zaman. Kenapa meninggal? Ya udah waktunya. Itu suka begitu. Tapi mudah-mudahan tidak bermaksud, tidak dimaksud sama dengan akidah mereka. Oh hidup ya udah waktunya. Iya. Dan Allah marah sekali. Innani ana dahar. Sebab dia berkata, aku adalah zaman, waktu. Kenapa itu muda-mudi sekarang kok tingkah lakunya kayak begitu? Ya udah zamannya. Nah itu yang perlu dikoreksi. Pakai baju kok begitu? Ah udah zamannya. Padahal dia yang salah. Nggak memperkenalkan ajaran. Ya, wa uyunil wa uyuni ma anil jibal, mata air, wa mator anis sahab, yang menurunkan hujan dari awan, wa walad anil arham, anak, mengeluarkan anak dari rahim. Itu membelah juga, man. Wa minhu faliqul isbah. Di antaranya dalam Al-Quran disebut kata faliqul isbah, yang membelah subuh, belah subuh. Wa faliqul habbi wan nawa, itu yang membelah biji, nawa bibit. Demikian makna harfiah dari kata al-falq. Munasabatuha lima qablaha, hubungannya dengan surat sebelumnya Al-Ikhlas. Lamma abana Allah Ta'ala amral uluhiyah di surat Al-Ikhlas, ketika Allah menjelaskan persoalan ketuhanan dalam surat Al-Ikhlas, litanzihillah amma la yaliqu bihi, untuk mensucikan Allah dari hal-hal yang tak pantas baginya, fi zatihi, baik di zatnya, wasifatihi, dan sifatnya. Dan sebenarnya Allah nggak bisa disebut dengan kata zat, apalagi sifat. Nggak sebut. Kalau disebut zat berarti dia punya zat. Sama, benda-benda kita sendiri punya zat, substansi. Dia nggak punya semua itu. Lalu kenapa banyak didengar, dibaca, ditulis kata zat? Pertama alasannya, kalau saja Nabi tak menyebut zat, maka kita nggak berani. Dalam hadisnya, tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kalian sepuas-puasnya tentang ciptaannya, wala tafakkaru fi zatillah, dan coba-coba mikir tentang zatnya. Fatahliku, pasti kalian binasa. Itu ada kata zat. Yang kedua, kalau tak bisa disebut dengan kata yang mewakilinya, maka nggak bisa memberikan penjelasan pada, nggak bisa memberikan penjelasan. Nah ini kita ketemu fizatihi, pada zatnya nggak apa-apa udah. Wasifatihi, dan sifat-sifatnya. Ya, setelah itu semua, abana fi hadhihi surah wa ma ba'daha wa huma al-mu'awwidhatan ma yusta'adzu minhu billah minasyarri alladzi fil alam. Setelah Allah menyebut tentang ketuhanan dalam surat Al-Ikhlas, maka dalam surat ini Allah menyebutkan, bahkan dalam dua surat ini, Mu'awwidhatan, Al-Falaq dan An-Nas, Allah menyebutkan apa? Ma yusta'azu bihi minhu. Saya ulangi ya. Abana fi hadhihi surah wa ma ba'daha. Allah menjelaskan dalam surat ini dan surat yang sesudahnya, yaitu Al-Mu'awwidhatan, Al-Falaq dan An-Nas, menjelaskan apa? Ma yusta'adu minhu billahi minasyarri.
menyebutkan sesuatu maknanya itu. Sesuatu apa? Sesuatu yang dimohonkan perlindungan darinya kepada Allah. Itu kalau makna harfiah. Ya, Allah menjelaskan tentang sesuatu yang kita mohonkan perlindungannya kepada Allah. Sesuatu itu apa? Minasyarri, berupa kejahatan. Alladzi fil alam, yang terjadi fil alam, di alam semesta. Alladzi fil alam wa maratiba makhlukatihi alladzina yasudduna an tauhidillah. Wa maratib, akibat-akibat makhluk-makhluknya itu yang jahat. Alladzina yasudduna, yang menghalangi kita untuk mentauhidkan Allah. Mohon kita perlindungan, lindungi. Dia menggoda, kita mohon perlindungan. Kalau diteruskan godaannya mengganggu tuh ketauhidan kepada Allah. Kal musyrikin, orang-orang musyrik, dia mengganggu kita, bisikan sehingga kita tergoda ketauhidan kita. Sudah terbayang tuh ya. Apalagi mau ini pemilu 2024. Ada banyak serangan, itu dia godaan. Itu minal musyrikin. Lalu dari mana? Wasairi syayatin al-insi wal jinni. Dan semua setan. Baik dalam bentuk manusia, dalam bentuk jin. Jadi setan dari uraian yang pernah disampaikan, itu ada dua apa ya? Dua bentuk. Bentuk sosok, yaitu makhluk. Namanya jin. Terus satu lagi namanya manusia. Bentuk manusia, bentuk jin. Ketika manusia atau jin memberikan bisikan buruk, itu dia namanya setan. Makanya min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dada manusia, minal jinnati wan nas. Baik bentuk manusia maupun bentuk jin substansinya sama. Apa itu? Membisikkan kepada yang buruk. Itu dia setan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kami jadikan pada setiap nabi ada musuh, bentuk manusia, bentuk jin. Apa kerjanya? Yasudduna. Yasudduna menghalangi annas an tauhidillah. Itu bertauhid kepada Allah. Maka bisa jadi bentuknya duit. Ya, satu koper dianterin. Itu yasudduna an tauhidillah. Wa qad ibtada'a fi hadhihi surah bil isti'azah min syarril makhluqat. Surat ini memulai ayatnya dengan memohon perlindungan dari kejahatan makhluk. Wa dzulumatil lail, kejahatan malam. Ya, min syarril makhluqat, dari kejahatan makhluk. Wa dzulumatil lail, kejahatan malam. Malam jahat. Majaz mursal. Alakohnya, majaz akli, alakohnya zamaniyah. Ya. Kejahatan yang terjadi pada waktu malam. Wassaharoh, kejahatan tukang sihir. Wal hasad, atau husad boleh.
amil, ummal, hasid, husad, yang dengki itu, yang nggak suka sama kebaikan orang itu namanya dengki. Udah baik dicari kejahatannya, kekurangannya. Tuh jahat. Summa dzakara fi suratin Nas al-isti'adzah. Kemudian dalam surat An-Nas Allah menyebutkan permohonan perlindungan min syarri syayatinil insi wal jin, dari kejahatan setan dan manusia. Bentuk setan, bentuk manusia, dan bentuk jin. Lida sumyatis suwar as-salasah, karena itulah maka 3 surat ini, yaitu Al-Ikhlas wa ma ba'daha, fil hadis, di dalam hadis, bil mu'awwizat. Ya, kalau mu'awwizatain itu Al-Falaq sama An-Nas. Kalau 3 Al-Mu'awwizat. Al-Ikhlas intinya ketauhidan, yaitu bertuhan, minta tolong hanya kepada Allah. Terus yang kedua Al-Falaq, kejahatan falak. Yang ketiga Anas, kejahatan jin. Permohonan perlindungan dari kejahatan jin dan manusia, baik di falak pada malam hari, nggak bisa tanpa iman. Makanya 3 itu, 3 serangkai. Orang nggak beriman, masa mohon perlindungan pada Allah pakai surat An-Nas, Al-Falaq, tidak ada mungkin, dia nggak punya iman. Nah, itu 3 serangkai, ya. Al-Ikhlas, Mu'awwidzatain, sama ya Mu'awwidzatain, Al-Falaq, An-Nas. Wa quddimatil falaqu 'alan nas limunasabatil wizan fil lapsi lifawasilil ikhlas ma'a maqta'. Apa itu? Maqta'i tabat. Wah, apa maksudnya ini? Al-Falaq didahulukan ketimbang An-Nas gitu. Falaq dulu baru An-Nas. Karena keserasian hubungan dalam lafaz pada setiap kata dalam surat Al-Ikhlas, ma'a makto tabat, bersama makto potongan, tabat. Dulu belajar arut. Belajar arut ada makto. Makto suku kata. Fa, tuh suku kata. Fa, ila, tun. Fa, ila, tun. Fa, ila, tun. Tuh makto. Wah, ini Pak Edi masih ingat banget. Ingat anunya, ingat nggak bisanya. Ingat ingat bingung. Makto. Iya. Al-Falaq didahulukan ketimbang An-Nas karena keserasian hubungan terkait lafaznya, dan al-fawasil, yaitu fasilah surat Al-Ikhlas. Udah, ini nggak usah dibahas ya. Berikutnya, mastamalat alaihi surah, kandungan surat Al-Falaq. Tadammanati surah al-isti'adzah min syarril makhluqat. Kandungan surat Al-Falaq yaitu berisi permohonan perlindungan dari kejahatan semua makhluk, bukan jin saja. Ya, pokoknya kejahatan. Bukan jin saja, tapi bisa jadi dari manusia. Wa bi khassah zulumatil lail. Khususnya kejahatan gelapnya malam. Dulu zaman orang tua kita, orang kalau mau maling tuh objeknya rumah.
malam, lewat pintu, lewat jendela, bahkan ada yang lewat pondasi rumah, dilobangin. Itu udah bukan maling namanya, rampok, garong. Kapan terjadi? Malam. Tuh, dulu malam. Apa substansi malam? Maka kemudian orang berbuat jahat pada malam hari. Pertama gelap. Gelap nggak kelihatan. Nggak kelihatan, maka tak ditegur. Akhirnya semakin dahsyat kejahatan, bukan cuma malam, tapi siang juga seperti malam. Karena nggak ada yang berani menegur. Seolah gelap. Seolah tak kelihatan dia berbuat jahat. Itu lihat di kereta, di bis. Ada orang berbuat jahat. Berani negur. Negur banyakkan dia. Kita yang diteriakin maling oleh teman-temannya. Cepet, 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 cepet. Kita yang dihajar. Tuh. Kayak begitu percepatan ya kejahatan. Bukan cuma malam. Bukan cuma kejahatan saja. Kerja pun nggak tahu siang, nggak tahu malam. Sama aja. Gitu maksudnya. Gelap. Iya, khususnya gelap malam. Khususnya lagi wasawahir an-namamin. Khususnya lagi mohon perlindungan kepada tukang-tukang sihir. Namamin dari namimah. Orangnya namam. Apa itu namimah? Ngadu domba. Sekarang menjadi trik, menjadi strategi adu domba. Ya, itu namamu. Wal hasadah, yang dengki, hasud. Wahia darsun balighun wa ta'limun nafi' azim. Hia surat Al-Falaq, An-Nas, memiliki pelajaran penting, baligh, tinggi. Pengajaran yang bermanfaat, besar manfaatnya. Untuk apa? Lihimayatin nas ba'dihim mimba, menjaga, memprotek manusia satu sama lain. Bisa babi amrob, berikutnya bisa babi amrob an-nufus, dengan sebab penyakit jiwa. Penyakit jiwa ya tadi dengki, adu domba, ghibah, hasad, itu sebabnya. Maka terjadilah ada sihir, ada adu domba. Wahimayatihim min syarri zawatis samum. Surat ini juga berisi permohonan perlindungan agar terjaga himayah dari kejahatan zawatis samum, makhluk-makhluk yang beracun. Wasyarril lail, kejahatan malam, idza azlama, apabila telah gelap. Lima fihi min makhawif, karena di situ di gelap malam ada banyak hal yang menakutkan. Wa mufajaat, dan sekonyong-konyong, tiba-tiba. Wa bi khassah fil barori wal kuhuf. Ini dalam konteks geografis dulu. Sekarang juga tak menutup kemungkinan. Secara khusus fil barori. Barori di darat. Hutan, padang pasir, gunung-gunung, wal kuhuf, di gua-gua, tempat serem. Ada kejahatan. Masuk gua, baca. Masuk pasar, baca. Iya. Berikutnya fadlul muawwidatain. Keutamaan, kelebihan Al-Falaq dan An-Nas. Rawa Muslim fi sahihihi.
bukan fi sahihihi. Wa Ahmad wa Turmuzi wa Nasa'i an Uqbah ibni Amir. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad dan Turmuzi dan Nasa'i dari Uqbah putra Amir qala. Si Uqbah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tara ayatin unzilat hadhihi lailah lam yara mislahunna qat. Rasulullah bersabda kepada Uqbah bin Amir, apakah engkau tidak tahu ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini dan ya belum pernah ada sepertinya, nggak ada yang serupa isinya. Apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Turunnya malam. Jadi letak keutamaannya mana itu? Lam yara. Ini kayaknya lam yuro ya. Bab yaro nyari filenya susah. Berarti lam yuro misluhun naqab. Tak ada yang serupa sama sekali dengannya. Ya, warwa Ahmad wa Abu Daud wa Turmuzi wa Nasa'i an Uqbah ibn Amir qala, dari yang tadi juga Uqbah bin Amir dia berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzat fi duburi kulli shalah. Rasulullah menyuruhku untuk membaca muawwidzat Al-Falaq dan An-Nas di akhir setiap sholat. Allahumma antas salam. Biasa di beberapa masjid itu selesai, nggak cuma itu. Disambung Al-Ikhlas, Muawwidzatain, ayat kursi, Al-Baqarah, dan akhir Al-Baqarah. Baru tahlil, terus doa. Oh, rupanya ini dia. Hadis Imam Ahmad, Imam Muslim, Tirmidzi dari sahabat bernama Uqbah bin Amr. Kata Uqbah, Rasulullah menyuruhku untuk membaca muawwidzat. Ya, muawwidzat tadi ada 3. Al-Ikhlas, 3 serangkai. Setelah setiap sholat. Warwa Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i an Uqbah ibni Amir. Ini dari Uqbah bin Amir juga. Dengan riwayat yang lain qala. Si Uqbah berkata, baina ana akudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi nuqab min tilkan niqab id qala li. Ini kayaknya bukan baina ana akudu. Kalau akudu memimpin. Tapi yang betul akudu, duduk. Ketika aku duduk bersama Rasulullah di dalam satu perkumpulan, idqalali. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepada aku, ya Uqbah ala tarkab. Wahai Uqbah, kenapa engkau tidak berkendara? Nah, ini masih majas ya. Kita selesaikan dulu. Qala fa asfaqtu antakuna maksiyah. Aku menduga pertanyaan Nabi ala tarkab itu adalah salah satu bentuk kemaksiatan. Qala, Nabi berkata, berikutnya dikit lagi tuh. Fanazala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izqalali. Maka Rasulullah, oh ya tarkab beneran itu, naik kendaraan.
Kemudian Rasulullah turun, ya, saat dia berkata kepadaku, ya Uqbah ala tarkab. Maksudnya kan Rasulullah di kendaraan. Bilang kepada Uqbah, Uqbah mau naik, gitu, naik kendaraan. Sambil Nabi berkata seperti itu, dia sambil turun. Sambil turun dari kendaraan, seolah gantian gitu. Nazala Rasulullah SAW wa rakibtu hunayatan summarakab. Maka aku naik sebentar. Hunaihah, Hunaiyah ya. Apa Hunaiyah? Iya ini sebentar. Summarakib, kemudian dia yang naik. Summakala, lalu Nabi berkata, ya Uqbah ini. Ini munada murakham. Ini penjelasan dalam kurung ya. Penjelasan panggilan Uqbah. Tapi disingkat. Uqbah. Kita manggil Fatimah, Fatim. Nidanya namanya murakham. Kita manggil, kalau di Indonesia nidak murokkomnya itu justru yang belakangnya. Namanya si Ahmad. Panggil Mad. Ya. Namanya Yusuf. Sob. Mau kemana Sob? Tuh. Ini juga begitu. Ya Okem. Maksudnya Uqbah. Munada murokkom. Ada nidak namanya tarkhim. Nidak tarkhim panggilan. Ahli neraka. Yang tenggelam di dalam api. Manggil-manggil dia. Tapi nggak sempurna panggilannya. Itu tenggelam di api. Yang tenggelam di air pun minta tolong, itu panggilan nggak sempurna. Baru naik mulutnya ke atas, manggil terus sudah tenggelam lagi. Dia panggil bapaknya, Bab. Gitu. Dan nyelam lagi, Bab. Atau siapa saja nama orang yang dia panggil. Nida itu namanya murokkom. Persis seperti ini. Contoh lain banyak ditemukan dalam teks. Orang memanggil, ya sahibi. Wahai temanku. Tapi ditemukan, ya sohi. Udah ketemu kita sekarang, berarti nanti kalau ada teks, ya sohi. Maksudnya ya sohibi. Nidak murakham. Ini dia. Mislu afatim. Dari Fatimah. A-nya nih nidak nih. Afatim. Maksudnya Fatimah. Ala u'allimuka suratain min khair suratain qara'a bihiman nas. Mau enggak? Kata Nabi kepada Uqbah. Uqbah tadi. Iya. Amir bin Uqbah. Mau enggak aku ajarkan engkau 2 surat yang terbaik dibaca oleh orang. Surat terbaik. Qultu bala. Mau. Ya Rasulullah. Wa akra'ani. Lalu Rasulullah membacakan kepadaku. Qul a'udhu birabbil falak. Wa qul a'udhu birabbin nas. Summa uqimatis sholah. Itu udah mendekati waktu sholat. Akhirnya orang qomat sholat. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah maju jadi imam. Faqara bihima summa marrabi. Dia baca itu dalam suratnya, yaitu Al-Falaq dan An-Nas summa marrabi. Kemudian dia lewat di depanku. Faqala kaifa ra'aita ya Uqbah. Bagaimana menurutmu, pendapatmu wahai Uqbah? Iqra bihima. Baca keduanya kullama nimta wa kullama kumta. Baca tuh muawwidzatain. Bangun tidur, mau tidur. Nimta, bangun tidur. Kumta, tadi mau tidur. Kumta, bangun tidur.
Wa rawan Nasa'i an Abi Abdullah bin Abbas al-Juhani. Imam Nasa'i meriwayatkan hadis dari Abu Abdullah bin Abbas al-Juhani. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Rasulullah berkata kepadanya, kepada Abdullah bin Abbas al-Juhani. Ya Ibn Abbas, ala adulluk. Abbas, mau nggak aku kasih tahu, aku tunjuki. Au ala ukhbiruk, mau sama aku kasih tahu juga. Bi afdola ma yata'awwadu bihil muta'awwidun. Dengan surat yang paling baik saat orang yang minta perlindungan memohon perlindungan. Jadi ketika memohon perlindungan, nggak ada ayat yang terbaik kecuali Muawwidzatain. Itu maksudnya bi afdal ma yata'awwadu bihil muta'awwidun. Qala si Abdullah bin Abbas berkata, "Bala ya Rasulullah." Mau. Qala Rasulullah berkata, "Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Hatan suratan. Itu dia. Dua surat terbaik untuk memohon perlindungan. Ya. Wa aurada Ibnu Katsir ahaditsa katsiratan fi maknaha. Ibnu Katsir banyak menampilkan hadis-hadis yang semakna. Summa qala wa hazihi turuq an Uqbah kal mutawatirah anhu. Hadis-hadis yang banyak ditampilkan oleh Ibnu Katsir, lalu dia berkomentar si Ibnu Katsir, inilah jalan-jalan. Artinya jalan-jalan riwayat ya, terkait dengan hadis ini. Sehingga karena banyaknya hadis terkait keutamaan Muawwidzatain itu mutawatir. Banyak yang bilang begitu. Ya, tufidul qat'a inda katsirin minal muhaqqiqin fil hadis. Saking banyaknya riwayat terkait hadis tentang Muawwidzatain, maka dihukumkan sebagai qat'i. Qat'i qata', positif pasti benar gitu. Wa fi hadis Sodi Ibni Ajlan, ada seseorang bernama Sodi bin Ajlan. Dia juga meriwayatkan hadis. Apa redaksinya? Ala u'allimuka salasa suwar. Mau enggak? Kata Rasulullah. Aku ajari kamu 3 surat. Lam yanzil fit Taurat, enggak ada di dalam Taurat. Wala fil Injil, enggak ada di dalam Injil. Wala fit Taurat, wala fil Zabur. Wala fil Furqan mislahuma. Termasuk di dalam Al-Quran enggak ada yang serupa dengan 3 surat itu. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Oh, luar biasa. Warwal Bukhari wa ahlus sunan fil istishfa bihadhihi suwar as-salas. Yani al-mu'awwidzat. Imam Bukhari dan juga pemilik kitab-kitab sunan yang lain, Imam Bukhari dalam kitab Al-Istishfa meriwayatkan 3 surat ini. Dari siapa? Dari Aisyah. Berikutnya Pak Jamal. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kullailah. Kata Aisyah, Nabi apabila mau tidur setiap malam itu jama'a kaffaihi. Dia menggabung 2 telapak tangannya. Tuh, ya gabung 2 telapak tangannya. Summa nafasa fihima, ditiup. Wa qara'a fihima qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tiup dibacain. Itu ditiup.
Itu. Summa yamsahu bihima, dia usap dengan kedua telapak tangannya itu ma, semua badan kalau nggak salah. Mastata amin jasadihi, yang bisa diusap. Terus sampai kaki diusap. Ya. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Dimulai muka, kepala. Terus yang mampu dijangkau oleh dua telapak tangan tadi. Sampai kaki, tapak kaki. Wa ma'akbala min jasadihi, bagian depannya. Ya, kepala, muka, bagian badan depan. Ya falu dzalika salasah marrat. Itu dilakukan 3 kali. Bapak Ibu, ini sebuah pengajaran yang amat tegas. Nabi mohon perlindungan lewat cara ini, membaca Mu'awwidzatain, Al-Ikhlas sama Mu'awwidzatain terus ditiupkan. Bukan hanya untuk kepentingannya, dia mau udah dijaga. Ya tidak. Udah dijaga dia. Dia memberikan pelajaran, pengajaran kepada umatnya, kepada kita. Maka itu menunjukkan betapa dahsyat, betapa penting diajarkannya lewat langsung praktek. Iya, selesai keutamaan. Baru berikutnya nih. Sababu nuzulil muawwidzatain. Sebab turunnya. Kenapa Allah menurunkan? As-sabab kisatu sihri Labid ibnil A'sam al-Yahudi. Yahudi emang dari dulu ya. Nabi aja dibunuhin. Apalagi rakyat kecil. Ada namanya Labid bin A'sam. Yahudi. Ya, dia mensihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama jaa fi sahihain an Aisyah. Seperti dijelaskan dalam hadis 2 sahih dari Aisyah. Fa innahu saharahu fi jaf qasrit tolak. Bahwa dia si Labid menyihir Nabi. Fi jaf qasrit tolak. Apa ini ya? Tolaknya. Coba saya cari sebentar ya. Jaf kering. Jaf. Nah, lu. Iya. Pas. Mayang itu artinya. Hah? Mayang. Mayang. Mayang, Pak. Iya, mayang. Mayang apaan, Pak? Mayang itu apa ya, kayak Ada kue putu. ada kayak kadang kayak pinang gitu. Topi gitu ya. Iya. Mayang itu bukan seperti itu. Bunga bukan Pak? Ibu-ibu nih yang tahu nih Iya, mayang. Mayang, Mayang mayang itu pucuk bunga. pucuk ya, bunga. bunga kayak Oh, cukup. Iya. Innahu silabid taharohu, kata Aisyah. Mensihirnya fijab, di pucuk bunga gitulah. Jab. Fihi, di dalam pucuk bunga, apa ini? Masyata. Ini sebenarnya sisir artinya, Pak. Fihi misyata ra'sihi sallallahu alaihi wasallam.
Oh, mayang itu mungkin yang dimaksud ini tusuk konde kali buat perempuan. Nah, itu. Ya benar itu. Tusuk konde. Karena konteksnya sihir. Ya. Tusuk konde. Fihi misyatoh. Di dalam tusuk konde juga ada sisir. Sisir yang suka dipakai oleh Rasulullah SAW. Wa asnan mustihi. Asnan gigi. Gigi sisir. Sisir kan ada giginya. Wa witri ma'kudin fihi ihda asrati uqdah. Lalu diikat dengan 11 ikatan. Magruz bil iber. Magruz dimatikan. Kita kalau habis jahit ngancing kan dipatiin ujungnya. Diikat mati. Bil ibri. Ibri jarum. Dan memang alat sihir mereka dulu itu. Sisir. Sehingga memang menjadi nyambung. Atau mitos atau memang apa. Dulu ada orang yang Sam'un ya. Sama Nabi Musa. Kuat, gagah, nggak pernah diapain. Nggak pernah mati. Dibunuh, ditembak, nggak mempan. Akhirnya kemudian jadi mati. Karena rahasianya dibongkar oleh istrinya. Istrinya disogok gitulah dengan duit sekoper. Kamu tahu nggak apa rahasianya? Tahu. Apa itu? Rambut. Ya dah. Ah, udah. Rambutnya ambil. Aku kasih upah kamu. Gitu sama istrinya. Udah si Samun lagi tidur digunting rambutnya dikit. Habis kesaktiannya. Nah, para tukang sihir kalau di kita itu suka boneka ditusuk-tusuk pakai jarum. Maka yang di sana juga kesakitan. Ya atau tidak? Nah, di sini dulu Yahudi ini pakai sisir. Entah kayak apa persisnya, terus diikat-ikat di bungsel. Fa'anzalat alaihil mu'awwidatan. Kemudian ini berarti fa'unzilat. Diturunkan kepadanya mu'awwidatain. Al-falaq sama An-Nas. Faja'ala kullama qara'a ayah in halat uqdah. Ketika Nabi baca surat itu sekali, maka bungselannya itu lepas. Baca sekali kan ada 11 bungselan. Uqad itu bungselan. Lepas. Baca lagi lepas. Fawajada sallallahu alaihi wasallam fi nafsihi khiffah. Setelah baca itu 11 simpul benang itu lepas, maka Nabi merasakan ringan di dalam tubuhnya. Hatan halatil uqdal akhir. Sampai simpul terakhir terlepas, faqoma. Nabi bisa berdiri. Faka'an nama nasyata min iqal. Seolah dia lepas dari ikatan. Iqal igel. Ini diambil dari tafsir Al-Bahrul Muhit. Wajala Jibril yurakki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqul. Dan Jibril yurakki, meruqyah. Yurakki. Rasulullah SAW fayaqul, maka si Jibril berkata, Bismillahi urakkika min kulli syai'in yu'zika min syarri hasidin wa ain wallahu yashfika. Jibril sambil berkata saat dia meruqyah, atas nama Allah aku meruqyah engkau min kulli syai'in yu'zik, dari semua penyakit yang menimpa engkau, min syarri hasidin wa ain, dari semua kedengkian orang yang dengki, wa ain kejahatan,
wallahu yasfik, maka Allah akan menyembuhkan engkau. Berikutnya Pak Jamal. Udah mau masuk tafsir. Jadi kalau dibaca dalam tafsir lain, Nabi disihir pakai media, sama seperti dunia sekarang. Medianya apa itu? Sisir. Diikat dengan 11 ikatan. Habis itu udah disihir Nabi, diceburin itu di sumur. Sumurnya sumur Ali atau sumur apa lagi? Nanti kita ketemu dalam tafsirnya. Kemudian pengaruh sihir itu dirasakan oleh Nabi, malaikat datang dan malaikat ngasih tahu. Yang satu berdiri di sisi kepala, yang satu berdiri di sisi kaki. Memberitahu, sambil dia meruqyah. Si Anu yang sihir itu ada di sumur. Maka Ali bin Abi Thalib yang nyebur ke sumur, diambil itu. Seiring dengan dibacakan surat Muawwidzatain tadi. Baru Nabi bisa bangun dari tempat tidurnya. Itu kurang lebih. Dan ternyata memang praktek-praktek dukun kayak begitu. Ada media. Ya. Ada medianya boneka. Beda-beda. Ada medianya, ada beling, ada segala macam. Dulu ketika rame perdukunan, entah di zaman siapa itu, santet, di zamannya Torijo, akhirnya banyak orang tampil ke permukaan yang menunjukkan kesaktian. Ya, bahkan disambut oleh para ahli ilmuwan ITB. Bagaimana proses barang itu kemudian sampai ke perut. Oh, di perutnya ada beling. Oh, di perutnya ada paku. Oh, secara ilmiah bahas, dimuat ke dalam Tempo. Saya pernah baca. Iya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah,